untuk umatnya, makhluk yang waktu dalam keadaan sakratul maut, sakitnya sakratul maut, hanya memikirkan umatnya. Tidak lain adalah Nabi teragung dari seluruh para anbiya, Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, beserta keluarga beliau, beserta para pengikut beliau, beserta keturunan beliau ila yaumiddin, dan beserta para al-muhajirin wal ansar. Alhamdulillah, setiap tahun kita memperingati mi'rajnya Nabi. Mau di rumah, mau di masjid, mau di lapangan, mau di musala atau dimanapun, tidak lain menakjubkan, tidak lain kayak apa sih Sayyidil Wujud Muhammad ini bertemu dengan Allah. Rasul manusia, tapi basyaran laka basyar. Beliau manusia tapi bukan seperti manusia kita. Berbeda beliau. Dari sifat apapun perbedaan beliau dengan kita ada. Tetapi pertemuan Allah dengan Rasul ini diabadikan oleh Allah, yang mana Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Isra yang artinya ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perpergian beliau dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Pertemuannya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ikhtilaf, perbedaan antara ulama. Pertemuannya Allah dengan Rasul ini ruhnya kah, apa jasadnya? Tetapi pertemuannya Sayyidil Wujud dengan Allah bukan ruhnya saja, bukan jasadnya, seluruhnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maupun sendalnya Nabi, sendalnya Sayyidil Wujud Muhammad pun berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra dan Mi'raj tiap hari kita mendengar ini, tiap tahun sudah, tidak ada perubahan. Tapi di dalam Isra dan Mi'raj ada sesuatu hadis yang memuliakan, ada juga hadis yang merendahkan Nabi Muhammad. Antara lain, kami pernah bertanya kepada, waktu kami masih belajar dengan Sayyidina Habib Umar bin Hafid di Hadramut tahun 98, kami bertanya dengan seorang ahli hadis di zaman kita, yaitu Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimahullah. Kita menanyakan tentang hadis yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad itu bolak-balik sidin, meminta kelonggaran dari 50 menjadi 25, 25 menjadi 15, 15 menjadi 10, 10 menjadi 5 yang sekarang kita lakukan. Apakah hadis ini sahih, apakah tidak? Hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, yang tidak benar. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mempunyai sifat sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan aku laksanakan, tidak ada tawar-menawar. Justru hadis ini dibikin ada di dalam hadis-hadis kita ini supaya menganggap Nabi Allah Musa alaihissalam lebih mulia dari Nabi Muhammad. Kita semua pernah belajar, kita sudah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memberikan sesuatu kepada kita, musibah apapun, ujian apapun, ketika kita tidak sanggup. Pasti Allah memberikan sesuatu itu, pasti kita sanggup. Kalau Allah memberikan sesuatu yang kita tidak sanggup tapi tetap Allah berikan, namanya zalim.
Tetapi Allah memberikan apapun yang diperintahkan 50 rakaat, seandainya juga 50 rakaat, pasti kita sanggup melakukannya. Maupun abal-abal. Jarang-jarang tuh. Jangankan yang 50, 5 waktu aja jarang-jarang, apalagi 50. Nah, yang 50 rakaat ini seandainya diberikan juga kita sanggup melakukannya. Kadang mungkin kadang. Tetapi jangan sekali-sekali kita mendengar sesuatu itu yang apa? Oh, kita ambil nih, jujur. Rasul ini menawar. Karena kita masuk ke neraka, kita tawar sama Allah. Ya Allah, jangan di neraka jahanam, di neraka yang satu aja. Kadang tawar. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Sayyidil Wujud Muhammad, Rasul melaksanakan tanpa ada menawar. Sedangkan Musa alaihimussalam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Musa sujud di hadapan Nabi Muhammad. Musa sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dari Adam sampai Isa, la yarahu wajhun Nabi Muhammad. Dari Adam sampai ke Isa, mereka tidak pernah mengangkat wajahnya untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad, tidak sanggup. Adam, bapaknya manusia, mengangkat wajahnya untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad, tidak sanggup. Dia tunduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Semua sujud kepada Nabi Muhammad, ihtiraman li Muhammad, membuat ta'zim kepada Nabi Muhammad. Mereka sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Musa mengatakan, ya lait min ummati Sayyidil Wujud Muhammad. Ya lait, sungguh beruntung orang-orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan aku berangan-angan ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, tetapi aku sudah ditakdirkan menjadi nabinya Bani Israel. Nah, hadis yang semacam ini harus kita celah, harus kita pilih. Sudah sering kita dengar Nabi nawar. Nanti kalau kita di akhirat, kita masuk neraka, tawar sama Allah. Kalau kata Allah, kenapa ikan menawar? Karena Nabi kami juga menawar. Ya, ada. Nabi memberikan contoh tanpa menawar. Nabi apa yang diperintahkan oleh Allah B, ya B sudah Allah Rasul kerjakan. Tetapi kita mengupas sedikit tentang sesuatu pertemuan Allah dengan Sayyidil Wujud Muhammad, supaya kita tidak ada rasa keliru. Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau juga seorang kalam Allah, orang yang berbicara dengan Allah. Beliau ini berbicara dengan Allah di Tursi. Tetapi ketika Musa alaihissalam ingin naik ke Tursina, Musa ini memakai sendal. Ketika dia memakai sendal, ujar Allah, irfa na'lu, hadha makanu tahira. Irfa na'lu, hadha makanu tahira. Lepas sendalmu wahai Musa, engkau akan memasuki tempat yang suci. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi mengingat tentang perkataan Allah kepada Musa, ingin melepas itu sendalnya. Ketika Rasul ingin melepas sendalnya sallallahu alaihi Muhammad, Allah mengatakan, ya habibi, imsik na'ala, udkhulu ma'ana. Wahai kekasihku, masuklah engkau di tempat yang suci ini dengan sendalnya. Jangan kau lepas. Bayangkan, sandalnya Nabi masuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sandalnya Nabi
dengan makhluk yang ada di detik ini maupun yang akan datang, lebih mulia sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sendal itu menjadi mulia? Karena dipakai oleh sumber yang termulia. Kenapa kita menjadi umat yang termulia? Karena kita sumbernya dari yang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat kelakuan kita lebih dari orang Bani Israel. Bani Israel tidak ada seorang anak yang memperkosa ibunya di zaman dahulu. Tapi di zaman sekarang seorang anak memperkosa ibunya, memperkosa neneknya, itu ada. Zaman dulu nggak ada. Kita lebih dari Bani Israel. Tetapi kita menjadi mulia karena kita mempunyai sumber kemuliaan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, Allah melihat wajahnya Rasulullah. Allah pun mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata malaikat Jibril, kami mendengar jawaban Allah. Kami mendengar salamnya Allah kepada kekasih kami Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang kami agungkan, yang kami banggakan kepada Nabi Muhammad dan seluruh malaikat di waktu itu tercengang, kaget. Rasul pun menjawab balasan Allah. Apa ujar Rasulullah? Ya Rabb, jangan engkau memberikan salam kepadaku saja, tapi berikan salam juga kepada umatku yang saleh. Makanya Allah mengatakan Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Setiap hari kita membaca di dalam tahiyat awal dengan tahiyatul akhir. Artinya apa? Artinya kata Rasul, jangan, aku tidak mau mendapatkan sesuatu yang istimewa, hanya diriku, umatku juga harus mendapatkan. Inilah keteguhannya Nabi Muhammad. Inilah contoh teladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Melakukan salat yang diperintahkan oleh Allah, jangan kita melakukan sesuatu yang terbeban. Kalau kita ingin melakukan salat kepada Allah, lakukan salat itu dengan rasa rindu, dengan sayang, dengan cinta. Kalau 3 prinsip ini kita lakukan, insya Allah salat kita 5 waktu tidak akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena kami melakukan dengan cinta, dengan sayang, dengan rindu. Karena salat ini dialog kita, pemandiran kita kepada Allah. Ketika kita mengucapkan salat, kita mengucapkan Al-Fatihah, di dalam satu ayat itu pun Allah membalas jawaban kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah membalas, wahai hambaku, aku memberikan kasih sayang kepadamu. Allah menjawab, tapi kita tidak mendengar. Kenapa kuping kita tidak mendengar jawaban Allah? Karena kuping kita ini penuh dengan maksiat. Kalau kuping kita suci, tidak pernah mendengar sesuatu pemandiran yang kada baik, semuanya baik, insya Allah kita mendengar jawaban Allah. Salat adalah tata cara muamalat antara sang Khalik dengan makhluknya. Disitulah kita mengadu keluhan kita kepada Allah. Makanya maaf kebiasaannya Pak. Kita kalau lagi mau bertemu dengan sesuatu yang istimewa, ketemu bupati kah, atau ketemu pejabat kah, harum badan. Ya kada. Ada minyak wangi, nyong-nyong yang mau melatih dipakai. Yang penting harum Pak aku bertemu dengan pejabat. Tapi pas
bertemuan dengan Allah sedang sholat, tahu-tahu lagi ngangkat tangan Allahu Akbar, di sebelahnya ada guru tahrid kah, ada Haji Kumis kah, tahu-tahu Haji Kumis terganggu, kata Haji Kumis, ya sebelahku bau ketek. Kalau bertemu dengan Allah lebih baik. Kalau bertemu dengan Allah kita harus dengan wewangian. Kalau ketemu dengan Allah kita harus tahu bahwasanya kita akan bertemu kepada Sang Khalik Maharaja. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau kalau sedang mau sholat, mau bertemu dengan Allah, mau sholat, belum sampai ke mihrab, belum sampai ke masjid, baru mau membuka air wudhu, baru membuka ledeng, keran, baru ingin membuka, beliau sudah siup, pingsan. Sampai dikatakan sampai 10 kali beliau pingsan. Belum melakukan wudhu. Kenapa? Karena beliau tahu yang aku ingin bertemu ini adalah Sang Penciptaku. Kalau kita kan berwudhu kan, sidit, apalagi sedang ada virus corona, di corona nah, ya kada. Di dalam wudhunya aja berpandiran, kada khusyuk, apalagi sholatnya. Di waktu sholat nggak usah lagi memikirkan sesuatu, lagi sholat Allahu Akbar, nah ya getah murah lagi, ada usah itu dipikirkan. Hilangkan dulu nih rasa duniawi kalian, hilangkan supaya hati kalian ini tenang, supaya kalian mengetahui rasa kenikmatan sholat itu. Tapi kerjakan sholat dengan yang baik. Kerjakan sholat mengikuti tata cara Nabi Muhammad SAW. Ya, Pak, Bu, ini sekarang lagi viral, masalah lagi rame, yang terkena ini wabah ini, bala ini bukan di Indonesia, seluruh dunia kena. Seluruh dunia kena. Banyak yang begini, begono, begini, begono, begini, begono. Resah. Kita tawakal kepada Allah. Tawakal tapi wajib ikhtiar. Itu wajib. Kita jaga kebersihan. Rasul sudah memberi perhatian kepada kita, memberi ajaran kepada kita, jagalah kebersihan dari zaman Nabi Muhammad. Kata Rasul, menjaga kebersihan jauh dari segala penyakit. Rasul sudah mengajarkan, tapi umatnya ya kada. Habis makan ikan asin toh, cuci pakai sabun. Ini kada, habis makan ikan asin pakai air, berselaman dengan guru kah, bersama dengan Habib Umay, nyamannya harum ikan asin, ya kada. Bukan minyak wangi, minyak wanginya ikan asin. Bersihkan dengan sabun. Rasul sudah mengajarkan kita dari zaman dahulu. Kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, kita jauh dari segala penyakit, kita jauh dari segala apapun itu yang tidak baik. Tuh. Tapi dalam intinya, tenangkan diri kita, berbanyak-banyak membaca istighfar kepada Allah, berbanyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadikan tameng diri kita ini Rasulullah. Kalau kita menjadikan tameng diri kita ini Nabi Muhammad, insya Allah jauh tuh dari segala bala. Karena at-mumainal qulub, kan ada di dalam ayat Al-Quran, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya biqalbis salim. Kembalilah engkau dalam keadaan Allah meridai engkau dengan hati yang tenang. Hati yang tenang itu yang kayak apa? Apakah hati yang tenang itu membaca zikir? Kan ada
kita mengatakan mutmainnal qulub, la ilaha illallah. Tapi sebagian ulama mengatakan mutmainnal qulub bis salawatu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Mutmain yang menenangkan, tenangkan hati ini adalah zikir atau adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa menenangkan diri kita. Orang yang berzikir, Pak, ya ada. Misalnya nih, buahannya kada tahu lempang nama-namanya. Yang belum tahu nah Guru Fahri, Ayuda, Haji Kumis dengan Bang Norman. Biar aja Guru Fahri Al-Halili. Seandainya ada Guru Fahri ini sampai sekarang kan Inya masih punya mertua, Nenek Paramek. Karena mertuanya ini suka minum Paramek, makanya dijulukin Nenek Paramek. Misalnya Guru Fahri itu berzikir, la ilaha illallah, atau mertuanya datang, kata Guru Fahri, Umay ada mertuaku supaya aku dapat warisan, aku berzikir. Ya kada. Wah, menangis. Dosa tuh ini, dapat dosa. Zikirnya kada dapat pahala, dapat dosa. Seandainya tuh Guru Fahri tuh membaca selawat, Umay ada Nenek Paramek tuh. Aku mau berselawat sambil menangis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau Guru Fahri bilang, sholli ala sayyidina Muhammad. Dia kata Guru Fahri. Tahu Nenek Paramek lihat Umay menang tutu, dapat warisan tuh pasti dapat pahala juga. Pasti. Orang kalau bersalawat, semua amalnya, sampai baca Al-Quran, baca tajwid, ilmu apapun, zikir itu harus berijazah. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad tanpa ijazah. Misalnya nih, si B maling, cuntan, ya ada, menyuntan, menyuntan duit kah? Atau ketika menyuntan uang, si Din berselawat kepada Nabi Muhammad, dapat pahala sama dapat dosa. Dua yang dia dapat. Dapat dosa juga, dapat pahala juga. Karena dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman kan? Kalau orang itu mencuntan toh, langsung pas menyuntan, astagfirullah, terpaksa aku menyuntan. Dapat dua juga. Dua-duanya apa? Bukan pahala, dosa. Artinya apa? Artinya kalian berselawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan riya, sombong, ingin dipuji orang, atau dalam keadaan apapun itu, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat surat Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu turun di bulan Rajab. Ada kejadian di bulan Rajab ini. Yang pertama, terjadinya ciptaan nurnya Nabi Muhammad di bulan Rajab. Yang kedua, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad di bulan Rajab. Yang ketiga, turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi di bulan Rajab. Karena bulan Rajab Syahrul Rabb. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di bulan Rajab ini banyak kejadian. Di bulan Rajab, di akhir Rajab ini disunahkan untuk membaca apa? Membaca Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Ahmad dengan Muhammad. Beda Ahmad dengan Muhammad. Kalau yang nama Ahmad, yang kekal abadi. Nur. Yang nama Ahmad, nurnya Nabi Muhammad. Itu kekal abadi. Yang nama Muhammad, jasaduhu, jasadnya. Yang tidak kekal. Karena jasadnya fana, meninggal. Makanya harus kita akui bahwasannya Ahmad, yang nama nurnya Nabi Muhammad itu Ahmad, Rasul. Muhammad jasadnya pun juga Rasul. Makanya disunahkan di akhir Rajab untuk membaca Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah.
disunahkan itu. Sekarang sampean bapak-bapak, ibu-ibu nih yang dimuliakan oleh Allah, intinya ayo kita kejar untuk mencari rasa dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang usagin kita mencari sesuatu yang kadang bisa kita lihat. Sampean sholat, sampean puasa, sampean zakat, semuanya niru. Bukan dari diri kita. Ada sesuatu yang baik itu dari diri kita. Sebutkan satu aja. Oke, ulun sedekah. Bah, sebelum pian sedekah, Rasul sudah bersedekah. Beb, ulun puasa Nabi Allah Daud 40 hari. Sebelum ikam berpuasa, Rasul sudah berpuasa Daud. Adakah sesuatu yang baik kita lakukan dari diri kita tanpa melalui Nabi Muhammad? Sebutkan. Semuanya yang kita lakukan kebaikan itu hanya niru dari Nabi Muhammad SAW. Mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita semua ini mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, jangan kita lupa dengan orang ini. Hanya orang inilah yang membawa kebaikan dan hanya orang inilah yang membawa keselamatan bagi diri kita. Amal baik kita belum tentu membawa kita selamat tanpa ada melalui cinta dengan Nabi Muhammad. Allah mempertemukan Rasul dengan Allah dalam Isra Mi'raj ini, pingin Allah memberi pelajaran bagi kita. Allah memberi pelajaran bagi kita. Dalam kesimpulan Mi'raj itu adalah Allah memberi pelajaran bagi kita. Allah ingin mengatakan kepada semua makhluk, hei makhlukku, kalau kau ingin bertemu dengan aku, ingin melihat wajahku, maka lihatlah Nabi Muhammad, baru engkau bisa melihat diri. Engkau ingin cinta denganku, cintailah dulu Nabi Muhammad, baru kau bisa cinta dengan diriku. Selesai. Allah menciptakan Nabi Muhammad ini untuk apa? Supaya kita bisa yakin adanya Allah. Supaya kita bisa merasakan adanya Allah. Supaya kita bisa merasakan kasih sayang Allah. Makanya Allah menciptakan Sayyidil Wujud Muhammad. Bahwasannya ada Allah itu ya karena ada Nabi Muhammad SAW diciptakan ini. Dan kita mau lupa dengan ini. Wah, Beb, di situ ada pelajaran ma'rifat. Belajar hak situ ma'rifat. Belajar situ mengenal kepada Allah. Kalau kau tidak mengenal kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin kau akan mengenal kepada Allah. Titik. Selesai. Kuncinya ya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan sahibul bait Pak Haji ini, keluarganya dan seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita mati bersama Nabi Muhammad, dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, dihidupkan bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi Muhammad selalu pertemuannya dengan yang indah. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan yang punya hutang Allah lunasi secepat mungkin. Dan mudah-mudahan setelah keluar dari tempat ini Allah kabulkan hajatnya. Dan mudah-mudahan diperbaiki semua kelakuan kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan sahibul bait yang telah mengadakan acara ini Allah balas dengan sebaik-baik pembalasan. Dan mudah-mudahan sahibul bait tuan rumah dengan keluarganya selalu di dalam naungan Allah, di dalam naungan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri Pak, karena saya juga masih ada urusan di Tanjung. Kita semua ayo kita khusyuk sejenak, setuman. Sampean besok
Mungkin hari ini, mungkin kurang berapa jam, kuburan, rumah masa depan. Apa yang sampean siapkan di masa depan? Kalau sampean tidak menyiapkan masa depan sekarang ini, yaitu cinta dengan Nabi Muhammad, ayo kita semua yang hadir, kita akhiri penutup ini dengan membaca la ilaha illallah dengan lantang, dengan rasa bersyukur, dengan rasa rindu dengan Nabi Muhammad, dengan rasa pengharapan mudah-mudahan Allah mematikan kami husnul khatimah, Allah mematikan kami dengan kalimat la ilaha illallah dituntut oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tertua-tertua yang hadir ini, mudah-mudahan Sidin, Kai Kitam, dan seluruhnya mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita bareng-bareng membaca La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Malik, Ya Qudus. Ya Allah, pada malam hari ini di akhir-akhir bulan Rajabmu, kami bersimpu di pintu rahmatmu, kami bersimpu di pintu taubatmu, kami bersimpu di pintu maghfirahmu. Ya Allah, Ya Allah, demi haknya yang kami sedang memperingati Nabi Muhammad, jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau matikan kami sebelum kami bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan matikan kami semua yang hadir ini sebelum kami diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau matikan kami ini semuanya yang hadir ini sebelum kami merasakan cinta